langsung saja saya undang Pak Syaiful. Silakan Pak Syaiful untuk menyampaikan materinya supaya bisa menginspirasi kita semuanya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Bu Marta Songko. Baik, saya mulai. Suara saya didengar, Bu? Gimana, Jelas Bu? terdengar, Pak? Sudah dengar? Ya, Sudah dengar? jelas. Silakan, Nah, Pak. ya, terima kasih, Bu Marta. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak DRS Syamsul Widodo, MA selaku staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kemendes PDTT. Yang terhormat Ibu Evi Sulistiowati, Vice President of Social Division Bank BRI beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala Unit dan Wilayah BRI se-Indonesia. Yang terhormat Ibu Marta Sasongko selaku moderator. Yang saya hormati peserta webinar Desa Berlian Back 3. Situ ada Bapak Kepala Desa, Direktur BUMDes, BPD, Ibu-Ibu PKK, dan adik-adik Karang Taruna. Segenap yang mengikuti webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Saiful, Kepala Desa Sugiwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengikuti webinar Desa Berlian dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, semua yang mengikuti webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Permasalahan umum di desa itu adalah pelayanan desa kurang maksimal. 2, susahnya informasi publik, susahnya memasarkan produk lokal, kurangnya wawasan dalam digital, dan tidak adanya akses komunikasi. Bidang pelayanan online dan aplikasi di Kabupaten Sidoarjo menggunakan istilah si praja. Di Desa Sugiwaras sendiri juga ada website desa dan sosial media. Aplikasi Simahir, sistem data kematian dan kelahiran, aplikasi SIM BUMDes, aplikasi untuk mengontrol keuangan BUMDes, eDawis, elektronik data desa Dasawisma PKK. Di bidang ekonomi dan digital, ada aplikasi marketplace, Appbase,
yaitu elektronik BUMDes Sugiwaras. Dan ada kegiatan Gria Sinau Digital Sila GSD. Di bidang komunikasi, ada aplikasi Etakon, elektronik tanya kondisi. Juga aplikasi E-Jas BPD, elektronik jaring aspirasi BPD. Dan forum komunikasi RT RW se-Desa Sugiwaras, istilah FKRR Desa Sugiwaras. SIPRAJA, Sistem Pelayanan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo, adalah sebuah aplikasi online yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal pelayanan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Aplikasi ini diberikan semua desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan kegiatan pelayanan online di desanya masing-masing. Namun dalam hal ini tergantung kepada desa masing-masing penerapannya. Di Desa Sugiwaras sudah mencapai kurang lebih 98% masyarakat menggunakan aplikasi ini sebagai tonggak digitalisasi Desa Sugiwaras. Desa Sugiwaras mempunyai informasi publik berupa website desa, Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter yang selalu update dalam berita dan informasi. Selain sebagai kemudahan informasi publik, juga sebagai keterbukaan dalam hal apapun. Website Desa Sugiwaras sudah integrasi dengan Siskuides dalam hal informasi penggunaan keuangan desa. Karena hal ini wujud dari transparansi digitalisasi Desa Sugiwaras. Desa Sugiwaras mempunyai aplikasi buatan sendiri yaitu SIMAHIR. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini sebagai media informasi bagi warga Desa Sugiwaras dalam hal ini terkait kematian dan kelahiran di setiap saat. Inovasi digital ini lahir karena banyaknya warga yang kurang dalam hal informasi, terutama kader-kader yang membutuhkan data tersebut. Selain itu, jika informasi ini tersampaikan pada masyarakat, kemungkinan akan banyak warga membangun silaturahmi, guyub rukun semakin kuat. Juga ada aplikasi SIM BUMDes milik Desa Sugiwaras ini adalah bagian dari wujud transparansi laporan keuangan perkembangan di BUMDes Sukses Bersama Desa Sugiwaras, di mana laporan keuangan ini bisa diketahui oleh komisaris utama dan pengawas BUMDes dalam hal arus keluar masuk keuangan di BUMDes. Agar setiap saat jajaran yang terlibat di BUMDes bisa mengevaluasi perkembangan BUMDes setiap saat. Untuk menghindari kemunduran dan kerugian dari kegiatan BUMDes di Desa Sugiwaras ini.
Juga ada aplikasi Edawis diluncurkan untuk kemudahan bagi kader PKK, terutama kader Dasawisma, untuk melakukan kegiatan pendataan yang berhubungan dengan Dasawisma. Dalam hal ini sebuah data diperlukan untuk evaluasi perkembangan dari sebuah desa. Dengan semakin mudahnya akses pendataan, maka akan semakin pula mudah dalam mendapatkan data yang akurat untuk kemajuan desa. Juga ada aplikasi EBES, dibuat untuk memfasilitasi masyarakat desa Sugiwaras untuk memasarkan produk-produk lokalnya. Dengan harapan perekonomian di desa Sugiwaras mampu berkembang seiring berjalan dengan kemajuan zaman teknologi yang semakin canggih. Hal ini juga senada dengan program-program yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Desa untuk memanfaatkan dana desa sebagai upaya digitalisasi desa demi kemudahan masyarakat desa. Juga ada kegiatan Gria Sinau Digital. Ini adalah salah satu upaya yang saya lakukan di tahun 2019 akhir untuk mengurangi dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan di desa Sugiwaras. Dengan pendidikan yang mumpuni dalam bidang informatika, saya berharap warga mempunyai skill yang baik sehingga tidak kalah dalam persaingan di era digitalisasi ini. Murid dari Gria Sinau Digital awalnya ada 5 anak. Karena memang masih pemula kegiatan ini, juga yang mengikuti kategori anak kurang mampu atau orang tuanya kurang mampu. Yang saya sadari memang selalu kekurangan biaya untuk menambah ilmu bagi anak-anaknya. Untuk mengembangkan kegiatan ini, saya sebagai kepala desa terus memotivasi kepada pembina, pembimbing yang tidak lain adalah dari perangkat sendiri. Terus mensosialisasikan melalui Bapak Ketua RT, Ketua RW, se-Desa Sugiwaras. Dengan seiring berjalannya waktu, sampai detik ini, siswanya sudah ada 94 siswa. Dengan banyaknya siswa itu, keterbatasan guru dan pembina, juga pembimbing, maka saya menyampaikan kepada perangkat desa untuk mencari warga desa Sugiwaras yang mau menyumbangkan pikirannya, tenaganya untuk masyarakat Sugiwaras yang kurang mampu. Akhirnya ada yang mau mengajar atau membina
siswa-siswa tersebut. Nah, kendalanya saya sekarang ini kekurangan sarana, yaitu komputer, laptop, dan ruangan. Termasuk di dalam ruangan ada meja belajar dan kursi. Disitulah kendalanya. Tapi dengan dapat bantuan kemarin dari pusat yang jumlahnya 75 juta rupiah, proposal awalnya untuk pembelian sarana belajar, yaitu komputer, laptop, dan meja kursi. Tapi tidak boleh disuruh untuk merevisi. Nah, untuk infrastruktur, akhirnya saya alihkan ke pembongkaran ruangan untuk juga ya tetap keperuntukannya untuk siswa-siswa yang belajar digital tadi. Juga ada aplikasi Etakon, Bapak Ibu, dengan tujuan memudahkan masyarakat desa untuk bertanya mengenai kesehatan, hukum pidana, kewilayahan, dan konsultasi pelayanan. Karena aplikasi ini berkoneksi dengan petugas seperti bidan desa, Babin Kamtibmas, Babinsa, dan operator desa. Aplikasi ini layaknya seperti aplikasi pengaduan yang lain, yang satu ini Bapak Ibu. Namun yang membedakannya adalah semua aspirasi masyarakat langsung menuju akun admin yang dipunggawai langsung oleh BPD Desa Sugiwaras. Dengan harapan pembangunan Desa Sugiwaras juga bagian dari andil masyarakat desa. Jaring aspirasi manual seperti Mosdus dan penyerahan formulir, usulan sudah saya buat seefisien mungkin, sehingga kita tidak menunggu momen bulanan atau tahunan dalam menyerap aspirasi masyarakat. Akan tetapi aspirasi masyarakat akan masuk setiap saat. Nah, ini juga kegiatan awal saya jadi kepala desa, yaitu akhir tahun 2018, Bapak Ibu. Istilahnya FKRR, saya bentuk di awal masa jabatan saya sekitar tadi tahun 2018 silam. FKRR adalah forum komunikasi RT RW se-Desa Sugiwaras. Dengan harapan forum ini sebagai ajang silaturahmi bagi ketua RT dan RW se-Desa Sugiwaras, juga sebagai forum diskusi para tokoh masyarakat dalam membangun desa. Hal ini saya lakukan tidak lain hanyalah untuk mewujudkan bahwa Desa Sugiwaras di dalam forum ini tidak boleh membahas dusun. Yang dibahas desa. Yang dibangun adalah desa, bukan membangun dusun atau RT RW. Nah, dengan masyarakat yang dinamis demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Sugiwaras sudah bisa dirasakan kegiatan ini. Di Bapak Ketua RT, Ketua RW,
sekaligus beserta istrinya saling bercengkraman pada waktu kegiatan ini dibuka atau dimulai. Kegiatan ini 2 bulan sekali. Di istilah di lotre, Pak, atau diundi kena siapa. Jadi Desa Sugiwaras ini ada 28 RT dan 8 RW. Jadi Bapak Ketua RT saling tahu rumahnya, kesehatannya, sampai pendidikannya, keluarganya masing-masing Ketua RT dan Ketua RW. Jadi sangat membantu, sangat membangun, sangat bermanfaat kegiatan ini Bapak Ibu. Nah, ini juga ada reward atau prestasi yang saya dapat, yaitu kemarin itu mengikuti lomba Desa Brilian Back 2 Desa Sugiwaras, masuk urutan 4 tingkat nasional. Terima kasih. Nah, ini juga yang pernah saya raih. Jadi saya awal masuk atau awal diberi amanah masyarakat Desa Sugiwaras mengikuti lomba cipta menu, yang mana lomba tersebut makanan non beras. Perjalanannya mulai dari tingkat kecamatan, saya Desa Sugiwaras masuk urutan nomor 3. Dilanjutkan sampai tingkat kabupaten, provinsi, tetap masuk nomor 3. Akhirnya saya dan 2 desa lainnya mewakili Jawa Timur tingkat nasional. Pada waktu itu ada di Banjarmasin, Kalimantan. Di provinsi, se-Indonesia itu di situ semua kita saling berkenalan. Itu sampai 3 hari diumumkan siapa pemenangnya. Nah, alhamdulillah Jawa Timur menempati nomor 1. Nah, yang mewakili adalah Desa Sugiwaras dan 2 desa lainnya. Nah, karena bersamaan dengan waktu itu Hari Pangan Sedunia juga yang hadir, ada Bapak Menpan, juga dari Asia juga ada pada waktu itu. Ya, ini piala atau penghargaannya saya angkat ini. Baik Pak, waktunya sudah habis untuk memaparkan. Ya, terima kasih Kita Bu. buka pertanyaan ya Pak Syaiful, Pak Kades. Ya, siap. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi dulu Bapak Ibu atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kades Sugiwaras. Saya mau kasih tahu nih, kalau saat ini kayaknya pas banget kalau kita menuju ke sana semuanya. Karena itu dalam bahasa Jawa, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Sugiwaras. Sugih itu kaya, waras itu sehat. Ya Pak Kades ya. Betul Jadi sekali. kalau mau sehat, kita semua kaya, Sugiwaras. Iya betul. Baik Pak Kades, luar biasa. Mungkin langsung ada pertanyaan di benak Anda Bapak Ibu, seperti juga saya tanya. Karena tadi sudah dibuka juga Pak Arief, bahwa soal digitalisasi ini adalah soal mindset. Barangkali Anda ingin bertanya juga kepada Pak Kades ini, bahwa awalnya gimana sih, apa yang dipikirkan, kenapa memilih digitalisasi, ya, apa yang Bapak inginkan sebenarnya gitu ya. Kemudian
siapa juga yang ngerjain ini Pak? Karena saya lihat kayaknya bukan milenial juga nih Pak Kades gitu kan. Pasti ada barisan di belakangnya dan seterusnya. Baik, saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang dari luar Jawa ya. Tadi saya melihat ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan, sekitar ada 299 peserta sekarang. Mbak Uswa, boleh saya dikasih di highlight siapa pertanyaan yang dari luar Jawa untuk kita prioritaskan. Ini sharingnya sudah semakin apa ya dekat dengan kita ya. Dan sebagian tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Dodo kalau kalau teman-teman memperhatikan etakon ya yang versinya Sugih Waras itu sebenarnya juga dilakukan tadi oleh Pak Dodo ya, bagaimana mempertemukan antara petugas kesehatan gitu ya dengan masyarakat. Nah, etakon tadi juga begitu tuh. Silakan. Yang dari ya ini dari Sulawesi Utara nih boleh nih. Boleh buka mikrofon aja langsung. Silakan. Yang dari Sulawesi Utara. Kalau nggak salah tadi ada Gloria apa ya namanya? Silakan, boleh bertanya. Nah, pertanyaan kita boleh sekaligus ya, apa yang Anda ingin tanyakan, relate juga dengan yang mungkin mau ditanyakan ke Pak Dodo, jadi boleh satunya ke Pak Syaiful, ke Pak Kades, satunya ke Pak Dodo, boleh. Atau maksudnya Anda boleh bertanya kepada dua narasumber ini. Iya, Gloria, Ibu Mbak Gloria. Kakak Gloria Evelyn, silakan boleh buka mikrofon. Apa yang mau ditanyakan? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam atas warahmatullahi kesempatan yang diberikan untuk saya. Nama saya Gloria Takapulungang, jabatan sebagai Sekretaris Karang Taruna Desa Utorano dari Sulawesi Utara. Pertanyaan saya untuk Pak Kades, tadi kan ada berbagai banyak aplikasi dan juga website yang dibuat dari desanya Bapak. Nah, untuk pembiayaannya itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Itu saja ya. Baik. Terima kasih banyak. Kak Gloria, ada lagi yang mau bertanya? Boleh sekaligus. Waktu kita ada sekitar 15 menit untuk tanya jawab ini lagi. Silakan. Tadi sudah dari awal raise hand kayaknya Pak Hastu SH. Boleh Pak, silakan buka mikrofon Pak. Silakan Pak Hastu. Saya takut nanti Pak dihukum Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Sehat Pak. Jadi pertanyaan ini mungkin ditujukan ke dua narasumber. Tadi ada Pak Widodo yang mendahului kayaknya. Apa mungkin seperti yang saya tanyakan juga di kolom chat, apa mungkin boleh dibuatkan aturan sehingga pengurus BUMDes ini bisa bertahan apabila telah terganti kepala desanya, karena kita ketahui bersama kepala desa ini kan jabatan politik, jadi kalau kepala desa terganti, pengurus BUMDes juga pasti terganti. Iya. Nah kalau kepala desa terganti, pengurus BUMDes juga ikut terganti, kadang usahanya bahkan ilmunya itu habis, tidak lagi ditularkan kepada penerusnya, seperti itu. Selanjutnya untuk Pak Kades sendiri, apresiasi yang sangat luar biasa dari kami Kepala Desa Konaweha, Kecamatan Sematuru di Sulawesi Tenggara ini Pak. Memang sih potensi yang ada di Pulau Jawa dengan Pulau Sulawesi sangat jauh berbeda sekali. Kami bisa menimba ilmu dari kegiatan ini tentunya. Kami tidak berharap jadi juara, tapi kami berharap jadi desa brilian. Ya, kami bisa berkembang bersama brilian tentunya. Yang pasti kegiatan ini sangat menginspirasi bagi kami semua untuk bisa ikut. Insya Allah mudah-mudahan berkesinambungan dan kegiatan ini kami bisa maksimalkan. Mungkin itu saja Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hastu, terima kasih banyak dari Sulawesi ini. Kita bisa belajar bersama Pak. Mentoring itu jauh lebih cepat daripada kita belajar sendiri-sendiri. Nah, dari teman-teman juara ini kita bisa belajar, tapi yang sudah ada di sini pasti juga juara. Semua adalah desa brilian ya.
BUMDes ID memberikan tempat untuk kita belajar bersama di sini. Hebat sekali, luar biasa. Baik, ada lagi, satu lagi boleh Anda bertanya. Ini barusan masuk juga chatnya. Dari Desa Lanto Jaya. Silakan, boleh buka mikrofon. Akhirnya lolos, lama aku baru bisa lolos. Silakan dari Lanto Jaya. Mbak Usop boleh disampaikan ininya pertanyaannya. Baik. Oke, saya bacakan. Untuk membuat aplikasi digitalisasi desa seperti Desa Sugiwaras, tentu butuh dana yang cukup besar. Dari mana dananya yang bisa diambil untuk pembiayaan pembuatan digitalisasi desa tersebut? Ini mirip dengan Mbak Gloria tadi ya, biayanya di mana? Baik, langsung saja Pak Kades, Pak Syaiful, silakan boleh dijawab. Pada penasaran biayanya dari mana, Pak? Monggo, Pak. Di-unmute dulu, Pak. Mikrofonnya, Pak. Ya, sudah dengar? Sudah. Silakan. Ya, terima kasih, Bu Martas. Jadi terkait biaya itu mudah sekali. Mbak yang bertanya tadi atau semua pemirsa yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Yang artinya, yang sulit itu kemauan. Kalau kemauan tidak ada, ya tidak muncullah ide, inisiatif, gagasan, inspirasi tidak muncul. Kalau ada kemauan untuk memudahkan orang lain atau membantu orang lain, itu pasti muncul dari pikiran-pikiran tersebut. Kalau anggarannya yang jelas dari APBD sumbernya, yaitu dana desa. Padahal sudah mulai tahun 2014, dana desa mengalir sampai sekarang. Nah, kembali lagi, kalau tidak ada kemauan, ya kurang maksimal. Nah, tapi dibutuhkan memang orang yang betul-betul mumpuni terkait tentang IT. Nah, kalau nggak mumpuni mungkin ya kurang, tapi kemauan yang nomor siji. Ya, kurang mumpuni itu belajar bisa. Kebetulan di desa saya, perangkat saya ini karena penjaringannya sekarang perangkat itu sudah melewat BKD, yaitu tes, yang artinya IT-nya saya yakin yang baru-baru ini perangkat semuanya cukuplah IT-nya. Nah, saya lihat semua perangkat yang membidangi masing-masing, terus saya amati. Nah, setelah itu saya sampaikan untuk duduk bersama. Kamu bisa membuat aplikasi, dia menyatakan bisa. Bisa juga diundang ke tempat sampean, Mbak, kapanpun untuk membuatkan aplikasi, Mbak, Bapak. Murah, nggak mahal. Boleh belajar ke situ ya, Pak? Ke Sugiwaras aja ya, biar cepat ya, Pak. Siap. Itu terkait anggaran. Dari sumbernya dari APBD. Ya. Pak Saiful, pertanyaan yang kedua tadi, tapi kebetulan Bapak masih menjabat ya. Gimana caranya kalau desa ini nantinya pergantian lurah, BUMDesnya tetap bisa jalan, Pak? Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Ya, terima kasih. Ketua BUMDes kan ada SK dari Kepala Desa. SK-nya 5 tahun masa jabatannya. Pak Kades, saya ini di belakang saya ini Ketua BUMDes yang kaos hijau ini. Yang katanya Pak Widodo tadi sulit untuk sinergi, sehingga unit atau usaha itu untuk berkembang susah.
Sudah? Sudah bisa ditangkap, Bu? Bisa, bisa Pak. Ya, ya itu. Jadi kalau jabatan kepala desa itu 6 tahun, 3 periode. Kalau jabatan ketua BUMDes itu karena ya SK-nya dari kepala desa, 5 tahun sesuai Permendagri. Jadi ya tergantung, misalkan sisa jabatan Pak Kades tinggal 1 tahun. Terus ketua BUMDesnya sudah habis masa jabatannya. Kita sampaikan bagaimana penilaian pekerjaan selama 5 tahun ini ada perkembangan atau menurun. Kalau berkembang, ya kita teruskan. Mungkin itu juga pendapat dari semua lembaga desa dan masyarakat desa. Jadi kita teruskan, kita perpanjang yang artinya buatkan SK lagi 5 tahun lagi. Pak Kades 6 tahun sudah habis, tidak terpilih misalkan. Ya sudah, ketuanya tetap sesuai SK 5 tahun itu yang kedua tadi. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu terkait jabatan atau pergantian pimpinan. Yang penting sampean mempunyai pemikiran sudah bekerja atau membantu untuk desa. Mau diteruskan, ya saya sendiri sebagai kepala desa tidak berpikir ke belakang. Pokoknya saya bekerja untuk masyarakat desa Sugiwaras. Hanya itu. Jadi senang saya itu pekerjaan, pikiran saya ini bisa dinikmati masyarakat desa Sugiwaras khususnya umumnya Indonesia. Jadi saya nggak pikir terpilih kembali atau itu udah. Kalau itu muncul saya buang jauh-jauh karena itu mempengaruhi kerja. Itu, Bu Marta. Ini perlu digarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Syaiful barusan nih. Bagaimana cara berpikirnya seorang kepala desa. Bahwa apa yang dilakukan itu hanya untuk memberi dan kemudian tidak melihat ke belakang dan akan terus maju ke depan gitu ya Pak ya. Betul sekali. Baik. Syaiful, kita berikan apresiasi dulu untuk Pak Syaiful atas sharingnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, teman-teman. Saya akan memberikan waktu 1 menit untuk kembali Pak Dodo, kalau boleh diberikan poin-poin pentingnya Pak untuk digitalisasi kepada BUMDes ini. Apa saja yang perlu dicermati Pak? Pak Dodo boleh memberikan bekal ini buat kalau saya bisa dikasih waktu saya mengucapkan atau menyampaikan terima kasih kepada Pak Widodo, Bu, karena Pak Widodo ini yaitu tadi membangkitkan, memotivasi baik itu kepala desa dan ketua BUMDes. Cuma saya ada tanggapan, kenapa BUMDes sulit berkembang? Boleh saya nyampaikan? Singkat ya Pak. Boleh Pak, singkat sekali Pak. Ya singkat. Jadi gini Bu Marta, kenapa BUMDes sulit berkembang? Yang saya garis bawahi tadi dari Pak Widodo. 1, BUMDes adalah usaha milik desa. Pengurusnya cari yang milenium susah. Jadi orang yang sudah keluarga. Orang yang sudah keluarga mempunyai tanggung jawab ke keluarganya masing-masing. Sedangkan menjadi pengurus BUMDes belum ada honor, masih sosial awalnya. Nah, itu kalau tidak Pak Kadesnya ini mensupport dan ketua BUMDesnya ini betul-betul mempunyai jiwa sosial yang tinggi, waktu ada, ekonomi di rumahnya cukup, ya sulit memang untuk berkembang, Bu. Cuma kita tidak sampai putus di situ. Makanya minta bimbingan dari Bapak Widodo. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Syaiful, Pak Kades. Sebentar, saya mau nyolek Pak Dodo dulu. Apakah masih beliau masih on di sini? Pak Dodo masih berkenan? Nah. Ya, saya masih ada. Ya. Dan menyimak. Terima kasih banyak. Siap, Pak. Pak Dodo minta 1 menit ini untuk betul-betul di-highlight tips apa yang paling sangat membantu nanti untuk BUMDes ini melakukan digitalisasi, Pak. Silakan, Pak. Sebenarnya gini,
Kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Saiful, Kepala Desa di Sugihwaras, sebenarnya kalau soal aplikasi itu bukan sesuatu yang sulit ya. Udah banyak banget orang bisa bangun. Mau beli jadi pun sudah ada banyak lah perusahaan untuk itu. Jadi saya setuju yang paling penting adalah kemauan itu tadi. Jadi kalau ada kemauan untuk maju itu kan nyari gampang. Dan banyak daerah-daerah yang banyak teman-teman SMK yang juga bisa melakukan. Nah, sekarang itu apa yang kita bangun dengan digitalisasi misalnya BUMDes, itu adalah isu besarnya adalah apa sih yang sebenarnya kita mau selesaikan dengan digitalisasi itu. Kalau misalnya tadi pada kasus yang Purbalingga, oke, dia menggunakan media sosial, untuk jualan produk-produk BUMDes gitu ya, sehingga dia bisa mendapatkan jangkauan lebih luas. Dan itu tidak harus dilakukan dengan aplikasi khusus, bisa juga dengan Facebook juga sudah banyak gitu ya. Jadi banyak orang jualan melalui Facebook juga itu. Nah, yang penting adalah siapa yang harus mengelola sebenarnya. Jadi yang apa yang terjadi dengan Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi di Sidoarjo itu adalah itu kan banyak data yang masuk nih ke Pak Saiful gitu ya. Teman-teman yang ditampilkan oleh Pak Saiful itu kan hanya depannya aja gitu ya, tampilan depan. Tapi kan banyak data di belakang itu. Itu yang penting, yang perlu juga dipelajari oleh teman-teman. Data-data itu menggambarkan apa? Misalnya sekarang dari orang ada tadi Itakon gitu ya, dia banyak konsultasi dan sebagainya, itu kan bisa dianalisis. Kira-kira banyak pertanyaan tentang apa? Sehingga kita tahu, oh kalau banyak pertanyaan tentang ini berarti ini banyak masalah. Misalnya seperti itu gitu ya. Jadi ada analisis yang di belakang itu. Nah itu pertanyaannya adalah mungkin nanti siapapun yang pergi ke Sugihwaras untuk mempelajari. Jadi bukan tampilan depannya, tapi di belakang itu data itu bagaimana menyimpannya. Sekarang misalnya saat ini Pak Saiful masih menjabat kepala desa. Setelah Pak Saiful tidak menjabat kepala desa, aplikasi ini bagaimana? Walaupun Pak Saiful mengatakan ya harus diteruskan, BUMDes yang sudah ditunjuk dengan SK ya harus diteruskan. Cuma kan persoalannya adalah seringkali apakah kepala desa yang baru kan gitu mau meneruskan atau tidak? Apakah timnya masih kan gitu? Kadang terus timnya ada yang ngambek gitu ya. Timnya ngambek terus datanya dibawa pulang gitu kan. Terus akhirnya bangun lagi aplikasi. Dan itu kadang bisa terjadi. Saya terus terang berharap itu jangan sampai itu terjadi. Tetapi kan seringkali begini gitu loh. Ya artinya saya juga besar di desa gitu kan. Jadi artinya saya juga tahu persis apa-apa yang terjadi. Bahwa sebenarnya yang paling penting adalah bahwa ini urusan pemerintahan. Siapapun yang menjabat ya harus dilakukan dengan baik. Jadi bukan soal suka atau tidak suka, kan repot. Jadi makanya sebenarnya aplikasi yang dibangun oleh Pak Saiful itu tadi, itu baru top setelah nanti Pak Saiful sudah ganti tidak menjadi kepala desa. Berjalan atau tidak? Kalau itu berjalan berarti top masyarakat di situ. Baik. Kalau itu tidak berjalan berarti ada masalah. Kan nggak mungkin Pak Saiful akan jadi kepala desa terus-menerus kan gitu. Nah itu yang kita harus amati. Itu yang harus kita amati. Jadi itu aja Marta. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Dodo. Jadi saya akan menyimpulkan lagi. Satu, kemauan. Yang kedua, kita berkolaborasi. Ada potensi apa saja yang kita bisa ajak sinergi di sekitar itu. Dan yang ketiga, yang paling menarik nih, kita mau digitalisasi itu sebenarnya untuk menyelesaikan problem apa, Bapak Ibu, ya teman-teman. Nah, untuk kepala desa butuh kerendahan hati dengan tujuan yang utama adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi bagaimana mengelola masyarakatnya nanti, BUMDesnya juga, termasuk data-data yang sudah ada di sana, aplikasi yang sudah ada di sana, itu bisa dikelola demi kesejahteraan masyarakat. Apresiasi, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Pak Dodo, Dr. Andes Samsul Widodo MA, staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kementerian Desa dan PDTT, sekaligus juga untuk Pak Saiful, Kepala Desa Sugihwaras. Terima kasih banyak, apresiasi.